Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, khususan ila ruhi al-alamah ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, wal khususan ahlul badr wa Sayyidah Aisyah wa Sayyidah Ruqayyah, dan disebutkan ahli kuburnya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita kembali lagi dalam kajian kitab kesayangan kita, Nafahat Ramadaniyah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, walaupun diulang-ulang ya, karena kadang-kadang udah disyarahkan pun masih ada yang nanya-nanya ya. Insya Allah dapat sesuatu ya. Kalau katanya dikatakan batu yang keras pun kalau sering ditetesin air lama-lama juga melengkung ya, ada bekasnya. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu dari kitab Nafahat Ramadaniyah, dapat apa yang dicita-citakan oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Yang tujuannya beliau menulis ini untuk apa, mudah-mudahan sesuai tujuan ya. Dan semoga yang disemogakan itu tersemogakan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah masuk bab Nata'ijul Aflam, Masya Allah. Kemarin kita udah bahas Wizaratul I'lam. Itu salah screennya ya, tapi nggak apa-apa. Wizaratul I'lam itu suratnya ke Kementerian Informasi supaya mengurangi media-media yang tidak sepatutnya ditayangkan di bulan Ramadan. Kemudian kita juga belajar al-masajidu kemarin mengenai masjid-masjid yang dikatakan di situ masjid-masjid adalah rumah-rumahnya Allah. Ya bukan berarti Allah itu butuh rumah. Rumah-rumah Allah itu bukan berarti Allah butuh rumah. Apakah Allah butuh rumah? Enggak ya. Dikatakan rumah Allah sebab masjid itu tempat isinya orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang dan hampir nggak ada ditemukan kalau di masjid orang bertengkar ya. Kalau mau bertengkar keluar ya, jangan di dalam masjid. Kalau ada sekarang orang bertikai dalam masjid, salah, nggak sesuai fungsinya. Biasanya isinya itu orang sholat, orang ibadah, orang zikir, orang tadarus dan lain sebagainya. Makanya diidentikan dengan rumah Allah. Kemarin kita juga udah dikasih tahu yang masuk ke dalam masjid itu al-mukmin. Ya, kalau orang mukmin, orang beriman, senang dan gembira itu mukmin. Perumpamaannya seperti burung yang masuk ke kebun yang rindang, yang lebat, yang banyak buahnya. Seneng banget ya burung kalau masuk ke hutan rimbun. Sebagaimana orang beriman kalau masuk masjid farih, seneng. Makanya salah satu tanda dari 7 orang yang kelak di hari kiamat dinaungi oleh naungan Allah ya, di mana hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, di antaranya adalah pemuda yang hatinya bergantung kepada masjid. Kalau dengar adzan seneng, alhamdulillah, bentar lagi aku balik lagi ke masjid. Apalagi Ramadan, alhamdulillah ya Allah, Ramadan ya Allah, seneng bakal ketemu taraweh lama di masjid, bakal iktikaf lama di masjid, bakal tadarus, seneng banget. Nah, itulah orang mukmin. Sebagaimana burung kalau masuk ke hutan,
Seneng dia hinggap di pohon sana, hinggap di pohon sini, makan buah itu, makan buah ini. Seperti itulah orang mukmin masuk masjid rebutan saf awal. Tiap mau adzan, belum juga adzan, baru mau adzan udah seneng, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah umurku disampaikan ke zuhur. Disampaikan lagi ke asar, iya kan? Berjamaah lagi di masjid ya. Disampaikan ke Ramadan seneng, ada terawih, bisa maleman ya. Maleman itu iktikaf kalau 10 hari terakhir, istilahnya orang sini maleman. Hatinya bergantung dengan masjid. Orang seperti itu besok di hari kiamat bakal dapetin naungannya Allah, di mana hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Makanya orang kalau ogah-ogahan ke masjid itu dikatakan diragukan keimanannya. Kalau gak seneng masuk masjid ogah, aras-arasen itu ya orang Jawa bilang. Apalagi yang kesel dengan masjid, tambah berbeken. Kayak ngerasa masjid tuh berisik. Kayak orang sekarang, darusan gak boleh pakai mic, takut ganggu. Padahal setan itu takut. Setan itu takut dengan mic yang dipakai buat ngaji. Kalau mic dipakai dangdutan, gak takut setannya. Gak boleh keras-keras, padahal Ramadan setahun sekali malah dianjurkan menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Dengan daras Al-Quran. Yang penting kurangi volumenya gitu. Biarkan ini malah tambah seneng. Yang di pinggir masjid itu orang pasti seneng kalau rumahnya pinggir masjid. Dia rumahnya bakal aman. Mudah bangunnya untuk sholat. Karena sering dengar puji-pujian, sering dengar orang adzan, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu anugerah besar bagi yang bisa bertetangga dengan masjid. And then pembukaannya aja lama banget ya. Nataijul Aflam. Kemarin itu ada bab namanya Ramadan wal Aflam, Ramadan dan film-film. Yang sekarang belajar tentang nataijul aflam, akibat, dampak, atau kesan, atau pengaruh film-film. Bagi orang yang bukan ta'alluqnya dengan masjid, tapi ta'alluqnya dengan movies. Na'udzubillah min dzalik, dengan sinema. Gak bisa ninggalin nonton layar lebar, atau bioskop, atau Netflix, dan lain sebagainya. Disney Hotstar, apa aja yang sejenisnya. Agal nataijuha diaul augot, dikatakan di sini paling sedikit agal, paling sedikit ya. Dampak paling minimalnya dari nonton film diaul augot, menyia-nyiakan waktu, ngabisin waktu. Alladzi qila fiha, yang dikatakan di dalamnya kullu nafsin min anfasika jauharatun la qimata laha. Setiap hembusan nafas dari nafas-nafasmu itu adalah permata yang tidak ternilai harganya. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir kalau mau masuk Ramadan, anak-anaknya dikumpulin, semuanya ditarhib ya. Anaknya semua dipanggil. Apa persiapan kalian untuk Ramadan? Macam-macam jawabannya anaknya. Bah, saya udah latihan puasa, saya udah istighfar, saya udah taubat, saya udah minta maaf ini itu. Katanya Habib Abdullah, ada enggak dari kalian yang jual waktu saya beli? Enggak cukup, Ramadan cuma 24 jam nih belum cukup. Ibadah saya nih belum cukup. Kalau ada yang bersedia menjual waktunya, saya beli. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Dari beliau itu paling anti menyia-nyiakan waktu, sehingga dalam tiap menit nafasnya itu bisa membaca sekian ribu kali zikir la ilaha illallah, kemudian Allah Allah Allah, kemudian hu itu udah terpatri kuat di dalam hatinya, sehingga cuman kalimat huwa begitu aja udah kayak la ilaha illallah. Udah terpatri kuat, ibarat hatinya itu udah tertulis kalimat la ilaha illallah. Wagil, dan dikatakan laqad da'a umrun sa'atun minhu tushtara bimil is-sama'i wal ardi ayyata doihi minat tawil. Di sini maksudnya dari syair yang panjang, cuman dinukil sedikit yang bagian waktu.
Ya katanya ulama dalam syairnya, laqad doa umrun sa'atun minhu tushtara, telah hilang dengan sia-sia sedikit umur, sesaat, semenit, sejam, bimil isama iwal ardi ayata doi, yang kalau dibelikan umur itu untuk beli langit dan bumi, fi madai'atal a'mari tamdi sabahlalan wadarrah ta'allu ala alfi durrah. Betapa sia-sianya umur yang tidak dipedulikan oleh pemilik umur tersebut. Padahal ini senjata kita yang paling berharga, itu kita dikasih umur selama kita hidup. Padahal satu darrah, sebiji jagung dari umur itu lebih tinggi nilainya dibanding ribuan permata, dibanding alfidurrah. Permata itu nggak ada nilainya dibanding dengan umur yang kita lalui, umur yang kita miliki saat ini. Makanya kata Ustadzah, hidup itu adalah senjata paling ampuh buat kita beramal. Jadi kalau hidup sumpek itu salah besar. Hidup sekali dibuat sumpek, dibuat marah-marah, dibuat muskil, ngurusin orang ini itu salah besar. Ini senjata kamu yang paling berharga. Beramallah, beribadahlah, berbuat baiklah kepada sesama hambanya Allah, sesama umatnya Nabi Muhammad. Hidup dibuat sumpek. Padahal ini, kalau orang-orang yang mati di dalam kubur tahu gak bisa lagi mereka beramal, pengen rasanya kayak gemes gitu, rasanya pengen kita aja yang hidup ya, jangan mereka, dari saking menyia-nyiakan waktu. Katanya Sayyidina Ali, berapa banyak orang yang hidup itu seakan-akan mayit, gak ngapa-ngapain, gak ada manfaatnya buat akhirat sedikit pun ya. Tapi justru yang mati malah manfaat, Masya Allah ya. Siapa mereka? Orang mati manfaatnya. Kalau kita lihat ada kuburan wali dimanapun ya, banyak orang ziarah ya, itu yang mati bisa ngasih rezeki orang yang hidup. Subhanallah. Di situ pasti banyak ada penjual minyak wangi, penjual kitab-kitab, penjual ini, itu orang pada ziarah plus belanja. Nah intinya, gara-gara ziarah yang meninggal ini, itu orang bisa jualan jadi dapat rezeki. Perantaranya itu loh, ya subhanallah. Coba kalau yang meninggal bukan wali, nggak ada orang yang ziarah, ya nggak ada artinya. Seperti itu. Katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, suksesnya hidup seseorang itu kalau dalam satu hari aja dia berhasil tidak ada maksiatnya sama sekali di hari itu. Ya berarti itu najihah, orang tersebut sukses ya. Wa qala ma tamurru bi ibni adam sa'atun la yadhkurullahu fiha illa hasira 'alaiha yaumal qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu akhrajuhul Baihaqi, ada captionnya di bawah ya, keterangan hadisnya. Tidaklah berlalu pada manusia satu waktu di mana ia tidak berzikir mengingat Allah kecuali ia akan menyesal di hari kiamat. Orang kalau lalai dia bakal nyesel di hari kiamat. Makanya itu yang membuat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu selalu merasa menjadi hamba. Gak cuman lagi sholat doang ngerasa saya ini hamba, harus menghamba. Enggak. Setiap saat, setiap waktu ya. Di depan murid, di depan guru, di depan tamu, tetap ngerasa beliau ini sebagai seorang hamba. Itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah. Sehingga kalau duduk ya dikatakan selalu duduk dengan jalsa tawarruk, duduknya orang tahiyat akhir. Karena apa? Ini duduknya seorang hamba. Next page. Dan dikatakan oleh ulama ya, barang siapa waman tafut husa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi. Itu lanjutannya. Barang siapa yang terlewatkan darinya satu saat dari umurnya, tidak ada manfaat akhiratnya, gak ada zikirnya, misalnya, maka akan ada penyesalan baginya di kuburnya.
Ya kayak kemarin waktu aku cerita anak-anak Darul Zahra nonton film kartun. Ketika saat itu libur dikasih kayak layar gitu, LCD proyektor. Kemudian izin sama Habib Umar, "Beb, boleh nggak kita nonton film kartun habis libur nggak ada kerjaan?" Sebagian anak-anak pulang ke negara masing-masing, sebagian lagi nggak bisa pulang, mau nggak mau libur ya tetap mondok di pondok. Katanya Habib, ya boleh aja sebenarnya. Kartun Beb gak ada sesuatu unsur yang haram sedikit pun. Boleh sih katanya Habib, tapi nanti 1 jam 2 jam kamu yang nonton kartun itu, yang sia-sia gak ada apa-apanya itu, walaupun kartunnya tuh biasa aja filmnya ya, bukan film-film yang haram misalnya. Nanti 1 jam 2 jam kamu itu bakal kamu sesali di akhirat. Ya berhubung Habib Umar ngomong gitu ya takut semua, gak ada yang jadi nonton kartun. Akhirnya hiburannya nonton anak Darul Mustafa main drama, kayak main lakonan gitu. Darul Mustafa kan ada masrah, ada kayak panggung gitu. Dia main di show-nya itu disambung ke layar TV-nya Darul Zahra yang biasanya buat maulid tuh. Jadi kita nonton itu doang. Akhirnya begitu. Nah ini masalah kita suka menyia-nyiakan waktu. Bagaimana kalau di Ramadan? Nah ini ditulis fakaifa bidiya'u awqat Ramadan. Itu kalau di hari-hari di luar Ramadan. Lalu gimana kiranya bagi orang yang menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan? Alladzi tudha'a fihil a'malis shalihah ila alf di'af Kila wa kadzalika tudha'a fihi sayyi'at. Nah ini nih yang perlu ditakutkan sebenarnya. Di bulan Ramadan kita nyia-nyiain waktu, dimana kalau di Ramadan tuh amal dilipat gandakan pahalanya sampai 1000 kali lipat ya. Ada juga yang dikatakan begitu juga sayyi'at, maksiat atau dosa-dosa yang kita lakukan juga dilipat gandakan. Namanya Syahrul Mudha'af ya, bulan dimana segala amal dilipat gandakan, gak peduli itu amal baik ataupun amal buruk ya. Makanya doanya ulama itu semoga kita diselamatkan dari murka Ramadan. Jangan sampai berbuat maksiat di bulan Ramadan karena nilainya dilipat gandakan. Nilainya dilipat gandakan. Wa kaifa idza kanat aflaman khalaiya tusiru syahwati linnadirin wa man mala ainihi minal haram mala Allah ainihi minan nar. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana jika kiranya Ramadan waktunya digunakan ini untuk nonton film-film yang gak pantas, film-film yang merusak, yang bisa membangkitkan syahwat bagi yang nonton, film-film yang haram, yang ngajarin kekejian, ngajarin kekerasan, ngajarin kebohongan, nontonnya pas Ramadan lagi. Dikatakan barang siapa yang memenuhi matanya dengan yang haram, maka Allah akan memenuhi matanya dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallimna wa iyyakum wa jami'il muslimin insyaallah. Itu kalau Ramadan, wis tutup TV-nya, wis mending gak usah ya. Wa kaifa idza jawazat hada mithlul video fasyahadu fihi al-fawahish wa la'anallahu an-nadhar wal mandur ilaihi washtaraku jami'ahum fil la'ni wal ithm. Lalu gimana kiranya ya? Nonton TV nggak boleh, tapi nonton video-video, rekaman-rekaman. Kalau dulu pakai video, sekarang pakai YouTube. Dulu pakai disk, sekarang pakai YouTube. Bersambung ya. Melalui media seperti internet, hingga yang nonton itu di dalamnya ada unsur-unsur kekejian dan keburukan. Lebih banyak racunnya daripada madunya. Sungguh Allah melaknat penontonnya. Yang nonton siapa kita? Ya kita yang dapat laknat. Na'udzubillah min dzalik. Yang ditonton juga ikut dilaknat. Artis, aktor,
Dan semua yang ikut serta dalam terselenggaranya tontonan tersebut dapat dosa dan laknat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa? Artisnya, produsernya, kameramennya, yang di belakang layar, sutradaranya, penulis skenario, skripnya, semuanya yang ikut serta menyemarakkan, membuat karya seni, sebuah tontonan yang seperti itu. Jadi gak cuma yang nonton yang dilaknat, semua yang ikut serta, yang nonton, yang ditonton, yang main, yang bikin, semua dapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sebab hidup ini gak cuma untuk nonton TV ya. Hiburan healingnya tuh gak cuma untuk nonton movie. Kayak di pesawat misalnya ya, emang kan bosen di pesawat duduk terus dikasih film-film ya. Wa min nataijiha ta'allamul fawahish. Kalau tadi dikatakan paling sedikit dampaknya, minimalnya kita menyia-nyiakan waktu. Dampak yang selanjutnya apa? Ta'allamul fawahish, belajar dari TV itu mempelajari keburukan dan kekejian. Sinetron itu sangat banyak mempengaruhi khususnya anak-anak muda. Perilakunya udah kayak sinetron banget ya. Cara jalannya, gaya hidupnya, stylenya, semuanya dipengaruhi tontonan. Pengen kayak jadi orang yang dia tonton, khususnya anak-anak ya. Sinetron jauh banget dari akhlak nabawi ya. Nah itu kita belajarnya jadi kayak sinetron, jadi pendendam ya. Diajarin balas dendam, ini itu ya. Kita belajar keburukan dan kekejian. Fakullama atmana 'alaiha ahadun minasyabab dzakara kana au unsa illa wa amila misla ma syahida fa asbaha min hisbi syaitan a'adanallahu wal muslimin min kulli su'in fid darain. Nah dikatakan di sini selain kita belajar kekejian, ada seorang pemuda, anak-anak kalau udah kecanduan dirinya nonton, baik laki-laki ataupun perempuan ya, kecuali pasti mereka akan melakukan apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan di layar TV itu niru, ngikut ya, sehingga jadilah masuk ke dalam kelompok-kelompok setan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian didoain di sini semoga Allah melindungi kita juga kaum muslimin dari segala kerusakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, pembahasan random kita kali ini ya. Belajar tentang ya Allah, tentang bulan. Sangat amat random. Ya mudah-mudahan manfaat ya. Tinggal dikit lagi khatam insyaallah. Doain istiqomah kita. Oke, biasanya kitab fikih Ramadan itu selalu diawali dengan pelajaran kapan masuk bulan suci Ramadan, gitu kan? Ya, jadi sebelum kita belajar rukun, syarat, sunnah puasa, makruh puasa, yang batalin puasa, biasanya dikasih tahu dulu kapan masuknya bulan Ramadan ya. Itu ditandai dengan yang namanya hilal atau bulan sabit srit ya, bulan yang sedikit itu. Apa sih namanya sih? Bahasa Inggrisnya apa ya? Lupa aku. Kris apa sih? Lupa. Nah itu hilal adalah nama bulan yang masih kecil. Nah kalau udah bulat namanya berubah jadi qamar. Bisa kasih tahu di sini bahasa Inggrisnya bulan? Rek, jangan diem aja Rek, ya Allah. Kalau udah bulat bahasa Arab diganti bulan. Kalau sudah purnama, ya bukan purnama apa ya, supermoon, ada tuh bulan yang lagi terang-terangnya, namanya Badar. Bukan moon, kalau moon aku tahu. Udahlah, udah. It's okay, no problem. Bukan itu. Crescent atau apa gitu loh, lupa aku. Kalau moon aku tahu, baru disebut. Nah kalau supermoon, bulan bulat purnama yang sangat terang namanya Badar.
ya crescent mungkin ya. Ya wes, ya intinya hilal itu bulan sabit yang masih kecil. Kalau udah penuh bulannya namanya qamar atau badar. Ini sekali lagi kita kayak belajar bahasa Arab ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu disebut kal qamar Lailatul Badar ya. Pernah dengar qasidah Nabi Muhammad ya badratin min haza kulla kamali. Tahu kan? Ya badratin minha Badar siapa itu? Nabi Muhammad SAW ya. Seperti udah ya, chatnya boleh dinonaktifkan. Nanti saut menyaut orang-orangnya. Siapa Badar? Nabi Muhammad SAW. Kal qamar Lailatul Badar, kayak supermoon Nabi Muhammad tuh. Bahkan cahayanya itu lebih indah daripada bulan ya. Ya Badar, Nabi disebut ya Badar karena Nabi itu Badar, bukan ya hilal. Nggak ada sebutan Nabi hilal. Karena kalau hilal itu kelihatannya cuman sedikit, cuman bulannya itu masih belum sempurna, bulan sabitnya. Kalau qamar atau badar itu sudah utuh. Makanya Nabi dipuji qamarun. Gak ada nyanyiin Nabi Muhammad hilalun. Pastinya qamar atau badar. Ya sama-sama bulan, tapi kalau bulannya masih sabit itu hilal. Kalau bulannya sudah bulat utuh namanya badar atau qamar. Nah, orang masuk Ramadan itu dan bulan-bulan yang lain itu ditandai dengan ru'yatul hilal. Kenapa bukan ru'yatul qamar, kok ru'yatul hilal? Karena qamar itu kalau full nunggu tanggal 15 ya. Nah, kalau hilal pokoknya udah kelihatan hilal dikit aja udah boleh puasa, udah boleh lebaran. Ya kalau nggak kelihatan hilal, Sya'bannya disempurnakan jadi 30 ya. Karena dalam kalender Hijriyah, kita kan pakai kalender Hijriyah Ramadan itu, atau bisa disebut dengan Qamariyah ya. Hijriyah atau Qamariyah itu sama aja. Maksudnya apa Qamariyah? Ngikutin bulan. Setiap kali kelihatan bulan sabit, setiap kali itulah ganti bulan. Itu di dalam Islam. Kita kan Islam pakainya Qamariyah. Kalau orang barat itu pakainya Syamsiyah. Syamsiyah itu pakai matahari. Faham ya teman-teman? Kalau Islam pakainya Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal itu Qamariyah, kalender Hijriyah. Kalau Januari, Februari, Maret, April itu pakainya Syamsiyah alias matahari. Ya. Kalau kita pakai bulan, hitungannya pakai bulan. Kalau mereka hitungannya pakai matahari. Pertanyaannya, bulan itu munculnya setelah apa? Ada yang bisa jawab? Bulan muncul setelah apa? Bulan itu muncul setelah terbenamnya matahari. Kayak kita puasa nih ya, sampai matahari terbenam. Apa maksudnya ini matahari? Bulan itu muncul setelah terbenamnya matahari. Makanya perpindahan waktu di Qamariyah itu maghrib. Paham ya? Ya. Udah Kak, sudah aku yang jawab sendiri. Makanya perpindahan dalam Qamariyah itu maghrib. Ganti hari, ganti waktu itu maghrib. Kenapa? Bulannya baru muncul. Bulannya baru muncul yaitu maghrib. Matahari udah terbenam, ganti yang ada bulan. Misalnya sekarang tanggal 28. Ya. Tanggal berapa sih Ramadan? 17 ya. Berarti nanti kalau udah maghrib sudah bukan 17, ganti tanggal 18. Kalau sekarang tanggal 4,
Berarti maghrib nanti tanggal 5. Setiap kali maghrib itu perpindahan waktu. Matahari terbenam, ganti bulan, disitulah mulai hari yang baru. Ya. Jadi perpindahan waktu dalam Qamariyah itu maghrib. Nah, kalau Syamsiyah kapan? Terbitnya matahari itu kapan? Terbitnya matahari itu subuh, fajar. Ya. Nah mestinya yang dipakai Syamsiyah itu pindah hari itu subuh, bukan jam 12 malam. Ya ini gimana, ini nggak jelas ya. Kalau dia pakai matahari, harusnya pindah harinya itu subuh ketika terbit fajar. Tapi ini enggak, pindah harinya nunggu jam 12 malam. Jadi pertanyaannya, lebih tepat mana antara Syamsiyah sama Qamariyah? Lebih tepat yang mana? Yang lebih benar nih yang mana, yang masuk akal nih? Ya. Kalau mereka nggak konsisten, ikut matahari, perpindahan jam 12 malam. Subuh, harusnya tuh subuh. Menurut akal sehat, subuh. Matahari ganti, disitulah ganti hari ya. Matahari itu datangnya fajar ya, subuh. Yang pakai Qamariyah, bulannya terbitnya maghrib, ya sudah, perpindahannya setiap kali maghrib itu hari baru ya. Nah 30 Sya'ban dalam Qamariyah ya, itu cuman adanya paling akhir 30, gak ada 31, gak ada. 31 itu gak mungkin kalau menurut hitungan bulan ya, gak ada ya. Kalau di Syamsiyah ada 29, 30, 31. Februari itu ada yang 28 atau 29 ya, yang 4 tahun sekali itu namanya tahun kabisat ya. Februari 29. Kalau di Qamariyah nggak ada, cuman ada konsisten 29 30 29 30 hakada ya, sesuai fenomena alam. Fenomena bulan yang terjadi itu antara 29 30 29 30 terus seperti itu. Tidak ada 31 meskipun tidak ada hilal. Katanya Nabi idza ru'ya hilal. Katanya Nabi kalau ngelihat hilal. Lah ini hilalnya nggak datang-datang. Kita tunggu 30 mendung nggak kelihatan 31 masih nggak kelihatan 32 33 nggak ada ya. Meskipun tidak ada hilal ya, Qamariyah tetap hitungannya 29 30 29 30. Orang kalau belajar hadis nggak tuntas gitu ya. Ya kan kata Nabi kalau nggak kelihatan genapkan sampai 30 ya. Nggak ada nunggu hilal 31, 32, 33, 34 ya, begitu. Makanya kalau tidak dipahami betul jadinya kayak gitu ya. Kayak ceritanya Ustadz jadi-jadian ya. Ada ceritanya Ustadz Karbitan. Tahu nggak Ustadz Karbitan itu apa? Bermodal kitab terjemah, terus dia ngajar jadi ustadz. Ustadznya masuk desa, cuman bawa kitab terjemah, gak punya sanad, modal bahasa Arabnya belajar dari lagu-lagu Arab ya. Ustadz-ustadzan, iya betul. Iya, ustadz jadi-jadian. Ini ustadz masuk desa, modal kitab terjemah, gak punya sanad ya. Terus apalagi modalnya bahasa Arab, belajar dari lagu-lagu Arab yang dia hafal yang gak sesuai kata-katanya mungkin. Dia bawa kitab, di situ entah kitabnya itu kena sesuatu ya. Tertulis di situ biasanya yang benar hadisnya lisoim farhatan. Nah, untuk orang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, dia senang kalau berbuka puasa ya. Yang kedua, senang kalau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Entah ini kitab mana yang dibawa ya. Tiba-tiba ada titik di huruf H-nya. Lisoim farhotan, bukan farhatan. Subhanallah, lucu ini sebenarnya. Namanya Ustadz Karbitan, gak pernah belajar pakai guru. Dia cuman baca aja. Orang kalau belajar dari kitab tanpa guru itu dikatakan lebih banyak salahnya daripada benernya. Dia baca lisoim farhotan. Farho itu artinya ayam. Ayam, tujaj, ayam yang masih hidup ya. Akhirnya ngasih fatwa ngawur. Bagi orang puasa harus
punya 2 ayam. Aduh, ya Allah. Dia ngasih ceramah di kampung tersebut, lisaim farkhatan, orang puasa harus punya 2 ayam. Akhirnya orang kampung di situ ya nurut. Katanya Ustadz harus bawa 2 ayam. Subhanallah, ayamnya orang sak kampung ini habis ya. Lo Ustadz masa puasa pakai ayam? Nggak tahu, hadisnya sudah begini pokoknya, lisaim farkhatan, orang puasa harus bawa 2 ayam. Nah begitu, hati-hati. Gitu ya, sukanya yang gitu-gitu ini yang bikin resah masyarakat sebenarnya. Nah ini juga gitu ya, sumu li ru'yatihi ya. Kalau kelihatan hilal puasa, kalau enggak genapin sampai 30. Kadang yang belajarnya enggak tuntas, ditunggu terus ya. Makanya kalau enggak kelihatan, sempurnakan jadi 30. Idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian ngelihat hilal, puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fafturu. Kalau kalian lihat hilal, lebaran ya. Terus sekarang masalahnya kalau gumma, apa itu gumma? Mendung. Kalau mau hujan enggak kelihatan bulannya. Maka gimana? Mendung enggak kelihatan, ya sempurnakan jadi 30 ya. Kita pakai akal, pakai kepinteran, pakai kecerdasan ya. Pertanyaannya, kalau mendung itu kan berarti ada tapi mendung. Paham kan? Bulannya emang mau hilang kemana? Bulannya tuh ada, tetap ada, cuman tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya kalau nggak kelihatan, ya nggak kelihatan. Mestinya dia ada, tapi karena terhalang mendung, kelihatan, nggak kelihatan karena mendung. In ghumma, kalau mendung. Sekarang ini perdebatan antara hilal dan hisab, terutama Indonesia nih, Masya Allah. Yang hisab mengatakan sudah masuk, bulannya ada. Ini sudah masuk Ramadan, cuman gak kelihatan karena apa? Gumma, mendung, tapi hitungannya dia sudah masuk 29, 30. Ada berapa derajat gitu ya yang kelihatannya. Kalau hitungan secara pasti melalui ilmu apa? Astronomi, ilmu luar angkasa, ilmu falak kalau orang Arab ya. Ada BMKG kalau di sini, Badan Meteorologi dan Geofisika. Bulan ini sudah pasti kelihatan, sudah pasti ada. Istilahnya ada, tapi nggak kelihatan karena mendung. Tapi yang berpegangan pakai hilal berpendapat bulan itu ada, tapi kalau nggak sampai berapa derajat tidak bisa dilihat, nggak mungkin bisa dilihat dengan kasat mata. Ya. Sedangkan Nabi mengatakan idza ra'aitumuhu, hu itu bulan maksudnya. Kalau kamu lihat hilal puasa, kalau enggak genapin 30 ya. Jawabannya apa? Karena hadisnya kalau lihat idza ra'aitumuhu, bukan kalau ada bulan. Nah kalau ada pasti ada, bulan itu enggak kemana-mana ya. Selama belum kiamat pasti ada. Beda ya, coba dipahami. Kalau kalian lihat bulan itu hadisnya, bukan kalau ada bulan puasa. Kalau ada bulan lebaran, enggak. Idza ra'aitumuhu, kalau kalian lihat bulan puasa. Bukan kalau ada bulan puasa, kalau ada bulan lebaran. Gitu ya. Jadi kalau ada yang ikut hisab atau ikut hilal, bisa disimpan buat dirinya sendiri, nggak usah koar-koar kesana kemari. Nabi bilangnya kalau melihat ya. Jadi segala perbedaan hisab hilal ya, kalau hisab pakai ada bulan, kalau yang hilal pakai melihat bulan ya, harus dilihat dengan kasat mata. Kalau dalam ilmu falak harus sekian derajat, maka kalau nggak kelihatan ya sempurnain 30, beres. Sebenarnya mudah saja ya. Cuman yang bikin kisruh orang-orang yang yaitu ormas-ormas tertentu ya. Kayak kemarin tuh kita puasa hari apa? Hari Selasa. Loh, tapi Saudi puasa hari Senin, gimana? Bingung ya.
Padahal fenomena alam yang terjadi, cuaca dan lain sebagainya, Indonesia dan Saudi itu berbeda. Senin itu bulan sudah masuk tapi nggak bisa dilihat, ya udah berarti puasanya Selasa. Nggak bisa dilihat dengan kasat mata, jangan khawatir ya. Kalau bulannya pasti ada, nggak hilang. Bulan itu mau kemana? Masalahnya di sini hadisnya idza ra'aitumuhu. Kalau nggak kelihatan, nggak usah puasa, nunggu hari Selasa. Kita tunggu derajat naik sedikit lagi hingga mata bisa melihat. Karena Rasul bersabda, idza ra'aitumuhu. Jadi kalau yang berpegangan pakai hisab itu agak nggak sesuai dengan hadisnya. Ya karena semua 4 madhab berpendapat kalau untuk umum ru'yah hilal. Ya. Tapi kalau misalnya ada ahli hisab, saya berpegang teguh pada hisab dan saya jalani dengan keluarga saya sendiri, silahkan. Nggak usah koar-koar pakai pengumuman. Kami memutuskan, wah begitu itu yang bikin kisruh tuh begitu. Yang jadi masalah tuh pakai hisab diumumkan. Kami puasa hari ini, nggak boleh teman-teman ya. Ini namanya membuat masalah. Urusan hilal puasa itu kalau kita baca di kitab fikih dan amalannya, para habaib dan para alawiyin sebagaimana dikutip dalam kitab Habib Sa'ad Al-Idrus ya, urusan perkara masuknya hilal atau tidak mutlak diberikan kepada hukumah atau pemerintah. Jadi mereka yang berhak tanggung jawab. Ulil amri itu pemerintah. Kita nunggu jawaban dari pemerintah. Karena seperti itu tidak ada perbedaan. Puasa lebaran di negeri Arab itu nggak pernah ada perbedaan. Mau Yaman, mau Saudi, mau Jordan, manapun sama semua. Mesir semua kayak gitu. Yaman, Saudi, pemerintah sama. Cuman di Indonesia yang unik ya. Ormas ini hari Senin, ormas itu Selasa, yang ini Rabu, yang ini Kemis. Itu namanya Karpe Dewe ya. Kita masih puasa, yang situ udah lebaran. Kif ya. Pernah dulu ya di sini kita masih puasa, ada tamu datang ke rumah, minal aidin wal faizin. Loh, kamu kenapa? Saya lebaran hari ini, mau datang ke rumahnya Umi. Jadi nggak puasa, enggak. Kalau ada orang yang masih puasa, kita nggak boleh puasa katanya. Jadi bikin lontongan sendiri, makan sendiri, lebaran sendiri. Yaitu Indonesia tuh, subhanallah. Bayangkan bedanya sampai 4 hari loh. Waktu kita puasa kemarin sudah ada yang terawih dapat 3 hari. Yang satu pakai hisab, yang satu pakai hilal, yang satu pakai ombak laut. Yang di Makassar itu pakai ombak laut ya. Udah 3 hari terawih duluan. Subhanallah, kok ada yang begini ya. Ini cuman terjadi di negara kita tercinta ya. Kemarin aku nanya, di Malaysia ada nggak? Nggak ada. Di Brunei juga nggak ada. Semua nurut sama pemerintah. Yang lucu juga ada yang WA, Ustadzah puasanya hari apa? Saya ikut Ustadzah aja deh. Dulu juga ada yang nanya, Ustadzah lebaran hari apa? Sabtu atau Minggu? Jawab aja hari Senin ya. Gak tahu dalilnya gimana, urusan ibadah pemerintah gak boleh ikut-ikut, ya sudah, wallahu a'lam ya. Kalau gitu ya percuma ada pemerintah kalau gak ada yang nurut ya. Padahal pemerintah tuh gak ngawur. Kalau netepin sesuatu ada 7 titik ya, sampai sidang, sampai ngeluarin keputusan, udah ada yang nanggung ya. Habib masyhur sekelas orang ilmu falak ya. Orang yang ngerti bintang, ngerti jam, gak pakai lihat jam, gak pakai dibantu HP atau jam tangan, ngerti dari arah bintang, arah matahari, tahu masuknya bulan ini itu, segitunya ya. Kalau ada perbedaan dengan pemerintah, diem. Tetap Darul Mustafa, Darul Zahra puasa lebarannya ngikutin apa kata pemerintah Yaman. Meskipun ada ahli falak ya, bersama kita. Nah itu untuk pelajaran hari ini ya, yang cukup random, Masya Allah. Terima kasih yang udah mau dengerin celotehan saya hari ini. Ketemu lagi
Bukan besok libur, besok lusa di jam dan channel yang sama insyaallah. Stay tune ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.